Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam dan konsep manajemen keuangan Islam. Di sini saya sendiri sebagai moderator dan pemateri, dan Wahyuni Lestari sebagai pemateri dan Latif Habibillah sebagai pemateri. Langsung saja ke pemateri yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Latif Habibillah akan membahas tentang sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, sebenarnya kita sudah pernah membahasnya pada semester awal dahulu. Kalau nggak salah, pada dasar-dasar ekonomi Islam. Itu kita sudah pernah membahasnya. Sistem ekonomi Islam sendiri sebenarnya sudah sejak lama ada, bahkan sejak zaman Nabi. Namun pada dahulu belum secara detail dibahas, dan sekarang para ilmuwan sudah membahasnya secara detail. Dan sekarang saya akan bahas tentang pengertian ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang terdiri dari atas landasan dasar-dasar sesuai Al-Quran dan Sunnah. Itu menurut Dr. Muhammad Abdullah Al-Arabi. Selanjutnya menurut Profesor Dr. Zainuddin Ali, ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum dan sumber dari Al-Quran dan Hadis yang mengatur perekonomian umat manusia. Itu menurut Profesor Dr. Zainuddin Ali. Dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam ini bersumber pada Al-Quran dan Hadis, yaitu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya, sistem ekonomi Islam ini pasti berkaitan dengan maqasid syariah, yang tujuannya itu adalah ada 5, yaitu hifdzun ad-din, yaitu menjaga agama. Yang kedua yaitu ada hifdzun nafs, menjaga jiwa, dan hifdzun aql, menjaga akal, dan nasl, menjaga keturunan. Misalnya yang kelima yaitu hifdzul mal, menjaga harta. Sistem ekonomi Islam sendiri berpedoman yang tujuannya supaya tidak ada sistem riba dalam transaksi kita. Perbedaan sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional yaitu terletak pada pengambilan keuntungannya, pengambilan hartanya atau keuntungan. Contohnya saja, dalam ekonomi konvensional tidak mengenal adanya penimbunan harta, sedangkan dalam Islam dikenal dalam penimbunan harta itu dilarang. Misalnya ada praktek riba, itu juga dalam konvensional pun tidak masalah, tapi dalam ekonomi Islam itu dilarang. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi Islam yaitu ada satu, kesatuan unity. Yang kedua yaitu ada keseimbangan, equilibrium, dan ketiga itu ada kebebasan, free will, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Sebenarnya sudah lama kita bahas di semester 1, semester 2 pada mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam. Mungkin teman-teman yang kurang paham nanti bisa ditanyakan di akhir presentasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep manajemen keuangan Islam. Manajemen keuangan Islam adalah pengaturan kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan dalam manajemen keuangan mencakup kegiatan perencanaan keuangan, analisis keuangan, dan pengendalian keuangan. Orang yang melaksanakan kegiatan manajemen keuangan disebut dengan manajer keuangan. Seorang manajer keuangan dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai analisis bisnis, investasi, dan surat-surat berharga. Manajemen keuangan Islam bisa diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariah yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan. Secara garis besar, fungsi-fungsi perusahaan bisa dikelompokkan ke dalam 4 fungsi, yaitu fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi produksi, dan fungsi personalia. Manajemen keuangan Islam yang diajarkan saat ini tampaknya tidak berbeda dengan manajemen keuangan konvensional.
Hal ini diindikasikan dengan topik pembahasan yang senada dengan konvensional. Secara umum, perbedaan antara keduanya terletak pada penambahan satu bab tentang larangan riba pada konsep manajemen keuangan Islam. Namun sayangnya, larangan riba menjadi tidak konsisten ketika pada tahap pembahasan teknis masih saja memuat mekanisme dan perhitungan ribawi. Basis syariah tentunya tidak bisa disamakan dengan konvensional, karena keduanya memiliki tujuan dan cara pandang yang berbeda. Jika syariah menggunakan hati, sementara konvensional berdasarkan pola kekuatan rasional atau akal. Di samping itu, jika syariah bertujuan untuk kemaslahatan umat, sementara konvensional untuk egoisme lembaga atau kelompok. Kemudian menurut Dawam Raharjo, dalam kata pengantar bagi bukunya Adi Warman, dengan membaca sejarah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perkembangan Islam pada masa awalnya menuju kejayaannya ternyata bukan hanya berupa perkembangan politik dan militer saja, melainkan perkembangan ekonomi juga memainkan peranan yang penting dalam menopang peradaban. Tidak lupa juga Dawam mengingatkan kepada ekonom muslim bahwa sumber teori ekonomi Islam adalah syariah. Karena itu, dalam upaya menyusun pemikiran ekonomi, para sarjana ekonom muslim modern hendaknya berusaha menggali dari kitab kuning yaitu Turat. Selanjutnya yaitu karakteristik manajemen keuangan Islam. Direktorat Perbankan Syariah BI menguraikan ada 7 karakteristik utama yang menjadi prinsip sistem perbankan syariah di Indonesia yang menjadi landasan pertimbangan bagi calon nasabah dan landasan kepercayaan bagi nasabah yang telah loyal. 7 karakteristik ini diterbitkan dan diedarkan berupa sebuah buklet Bank Syariah untuk kita semua. Ketujuh karakteristik ini adalah yang pertama, universal. Universal di sini yaitu memandang bahwa Bank Syariah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi maupun perbedaan agama. Yang kedua yaitu adil. Adil di sini memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya dan melarang adanya unsur maisir, gharar, haram dan riba. Yang ketiga transparan. Transparan di sini yaitu dalam kegiatannya Bank Syariah sangat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat seimbang. Seimbang di sini yaitu mengembangkan sektor keuangan melalui aktivitas perbankan syariah yang mencakup pengembangan sektor real dan UMKM. Yang kelima maslahat. Maslahat di sini yaitu bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan. Yang keenam variatif. Variatif di sini produk bervariasi mulai dari tabungan haji dan umroh, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil, jual beli dan sewa sampai kepada produk jasa kustodian, jasa transfer dan jasa pembayaran, debit card, syariah charge. Dan yang terakhir yaitu fasilitas. Fasilitas di sini penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf, dana kebajikan, memiliki fasilitas ATM, mobil banking, internet banking, dan interkoneksi antar bank syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri manajemen keuangan Islam. 1. Beban biaya yang telah disepakati pada suatu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat ditawarkan dalam batas yang wajar. Yang kedua, penggunaan persentase dalam hal ini kewajiban untuk melaksanakan pembayaran. Pembayaran selalu dihindar karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang pada batas waktu perjanjian telah berakhir. Yang ketiga, di dalam kontrak pembiayaan proyek bank yang tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dibuka. Bank Syariah menerapkan sistem berdasarkan atas modal untuk jenis kontrak al-mudharabah dan al-musyarakah dengan sistem bagi hasil yang tergantung pada besarnya keuntungan, sedangkan penetapan keuntungan di muka ditetapkan pada kontrak jual beli melalui pembiayaan pemikiran barang atau al-mudharabah dan al-bai' al-tamah ajil, sewa guna atau ijarah, serta kemungkinan rugi dari kontrak tersebut amat sedikit. Keempat yaitu pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpanan
dianggap sebagai titipan atau al-wadi'ah, sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan. Sebagai penyataan, dana pada proyek yang dibiayai oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah hingga kepada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang basit. Bentuk yang lain yaitu giro disebut sebagai titipan murni karena sesuatu waktu dapat ditarik kembali dan dapat dikenai biaya penitipan. Selanjutnya yaitu keistimewaan manajemen keuangan Islam. 1. Penerapan Islam bagi hasil berarti tidak membebani biaya di luar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya keterbukaan. Yang kedua, di dalam bank Islam tersedia fasilitas kredit kebaikan atau al-qardul hasan yang dibagikan secara cuma-cuma. Yang ketiga, adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelolaan bank, dan nasabahnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.